Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Setelah panjang lebar kita berbicara mengenai spiritualitas perkawinan, dari merefleksikan dasar dan sumber kekuatannya, janji perkawinan dan masalahnya, serta tantangan-tantangan di zaman modern ini. Dalam konten tayangan video ini, saya akan mengajak Anda sekalian membahas dan mewartakan solusi atau bagaimana mengatasi selingkuh. Orang sekarang mengatakan bahwa selingkuh itu selingan keluarga kukuh, suatu lelucon yang tidak disadari bahwa bahaya mengancam di baliknya. Kecurangan keluarga serta kehancurannya sudah diambang pintu dalam lelucon itu. Terus terang, saya tidak punya pengalaman dalam hal mengatasi selingkuh ini. Ada umat yang pernah mengkritik saya, bahkan imam pun pernah ada yang berkomentar, Romo dan suster itu taunya apa? Kok ngomong soal yang tidak pernah dijalankannya? Sambil tertawa saya mengatakan, benar, iya. Tapi kalau saya teruskan jawaban itu dengan perbandingan ini, itu dokter yang adalah ahli kanker misalnya, dia menjadi nomor 1 di dunia. Kok bisa begitu? Padahal dia tidak pernah menderita kanker untuk menjadi ahli. Sebagai ilmu, keluarga itu bisa dipelajari, dan itu yang saya alami. Sehingga walaupun tidak pernah mengalami, tetapi mengerti dan memahami dengan berpastoral langsung dengan kenyataan. Dan itulah bekalku. Maka apa yang akan saya tawarkan sebagai solusi ini, saya yakin berdasarkan ilmu dan pengalaman orang yang pernah mengalami. Maka marilah kita langsung masuk dalam tayangan video ini. Selamat menyaksikan dan jangan lupa dukunglah pastoral kami dengan mensubscribe, komen, like, dan klik bel yang ada dalam tayangan ini. Akhirnya selamat menikmati tayangan berikutnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara yang ditawarkan dan bisa ditemukan dalam media massa, dengan mudah bisa didapat cara-cara mengatasi permasalahan ini. Namun dalam video ini saya menawarkan 5 cara bagaimana bisa mengendalikan diri kita dari bahaya ingkar janji perkawinan ini, atau istilah populer mengatasi selingkuh.
Dari praktek pastoral, hal ini sering ditawarkan kepada umat sebagai bahan refleksi. Dan saya merasa banyak umat yang merasa efek dari cara ini. Maka marilah kita masuk satu persatu solusi yang ditawarkan dalam pastoral keluarga. Dibutuhkan keteguhan, kesetiaan dalam menjalankan solusi ini. Saya mulai yang pertama, yaitu ada kekuatan niat di dalam batin kita. Dan inilah yang juga sering disebut sebagai sikap batin sekaligus motivasi dari dalam diri kita mengatasi masalah ini. Ada gerakan dari dalam diri kita. Maka tetapkan hati untuk tidak mendua. Sedari awal menikah, niat dalam hati itu sudah harus dibangun bahwa hanya ada Dia yang Anda miliki, dan itu kumiliki untuk selama-lamanya sebagai pendamping hidupku yang tidak ada yang lain. Kerap kali kita mendengar kalimat ini, satu saja nggak habis. Kenapa mesti dua atau lebih? Apabila Anda mengerti benar apa arti kalimat tersebut, maka Anda tidak akan mencoba untuk menduakan suami atau istrimu. Dan inilah yang sering disebut sebagai komitmen. Bukan hanya lahir, tapi juga batin saya. Hanya Dialah pilihanku. Yang kedua, saya mengajak Anda, kenalilah pasangan lebih dekat. Gereja menganjurkan bahwa masa perkenalan dalam pacaran itu cukup 2 tahun minimal. Tetapi itu belum selesai. Kehidupan perkawinan baru dimulai ketika Anda menikah. Pengenalan lebih dalam baru diawali. Maka kenalilah pasangan Anda dengan baik. Dan setiap manusia itu mempunyai kekurangan. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka apabila Anda sudah mengenalnya dengan baik, baik positifnya, baik negatifnya pasangan Anda pasti bisa mengeksplor daya tariknya. Bukan dari fisik saja, tetapi dari kepribadian dan jiwanya. Saya mengatakan buat dan ciptakanlah serta peliharalah keintiman secara emosi maupun juga seksual dengan pasangan Anda. Makin dekat Anda, makin mengenal Anda, makin kuat pula Anda dalam relasi. Sekarang yang ketiga, memperkuat komitmen. Menjaga komitmen serta aturan-aturan yang telah dibuat berdua itu sangat perlu. Setelah janji untuk setia, terapkanlah pula dalam keseharian bahwa Anda harus menerapkan
kesetiaan itu. Jika ada masalah, lebih dahulu bicarakan dengan pasangan Anda. Jangan pernah menganggap bahwa pasangan Anda tidak bisa membantu memecahkan masalah. Terus terang ini kecenderungan banyak pria. Dalam zaman dulu, wanita itu konco wingking, tidak bisa membantu apa-apa dalam permasalahan itu salah. Maka berbagilah dengan pasangan Anda, baik itu senang maupun sedih. Dalam hal ini, kejujuran adalah kunci untuk menghindari perselingkuhan. Saling berbagi perasaan dengan pasangan itu cara yang tepat untuk mendukung satu sama lain. Yakinlah bahwa perkawinan serta janji yang Anda ucapkan itu sebagai hal yang suci, luhur, dan sangat penting. Terus terang, ini adalah masalah orang modern. Ketika saya berada di negeri orang, waktu belajar dulu, banyak orang muda yang tidak berani menikah secara Katolik karena mereka takut untuk komitmen dalam perkawinan. Banyak orang yang mencoba-coba dalam perkawinan, maka perkawinan mereka sering tidak dianggap serius, sekaligus mau terus kalau kuat. Maka mereka memilih nikah sipil karena perkawinan itu diterima oleh pemerintah dan resmi diakui. Sehingga semakin banyak orang yang tidak berani menikah ala gereja Katolik. Saudara, yang keempat adalah saling percaya. Inilah yang harus terus-menerus dipegang dan diyakini dalam perjalanan perkawinan Anda. Menumbuhkan rasa saling percaya antara kamu dengan pasangan itu menjadi sangat perlu. Rasa cemburu dan curiga yang berlebihan justru hanya membuka peluang untuk ingkar janji, untuk selingkuh. Siapa orang yang tahan kalau selalu dicemburui tanpa alasan, dicurigai dengan berbagai macam prediksi? Setiap pertanyaan adalah sebuah teror, seperti interogasi polisi terhadap tersangka. Itulah cemburu, itulah curiga. Pasangan yang tidak pernah punya niat untuk selingkuh karena selalu dicemburui, dicurigai, dan tidak dipercaya, maka bisa nekat, bisa melakukannya karena situasi yang dihadapi. Yang kelima adalah membentengi diri. Apa yang bisa menjadi benteng diri dalam perkawinan ini dari bahaya yang menghancurkan? Anda harus percaya dan yakin bahwa selingkuh itu dosa. Itu adalah ingkar janji
dari perkawinan yang saya ucapkan untuk setia sampai mati. Dan kita harus punya suara batin yang mengatakan selingkuh itu salah, walaupun dengan alasan apapun. Tidak benar bahwa selingkuh itu indah. Perselingkuhan selalu saja diakhiri dengan kekecewaan, rasa sakit hati, akhirnya kehancuran. Ini soal janji sehidup dan semati, bukan mainan mulut yang mudah diingkari, bukan janji lambe turah. Tuhan memberi kita cara untuk setia, bahkan memberikan berkat langsung lewat sakramen. Kita yang tidak sadar akan perlindungan Tuhan yang membawa kita pada kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan keluarga harus bertobat. Nah, inilah kelima prinsip. Saya mengatakan prinsip karena banyak tawaran yang bisa kita temukan di media massa. Dan ini bisa menjadi sikap batin untuk setia pada perjanjian perkawinan yang sudah kita ucapkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya secara pribadi sadar bahwa semuanya ini adalah teori yang tidak akan ada maknanya kalau Anda sendiri tidak mempraktekkan dan mewujudkannya. Dan saya secara pribadi juga sadar sebagai praktisi pastoral keluarga, kesempatan untuk mengadakan rekoleksi, apalagi retret pasutri bagi umat itu sangat langka terjadi, tetapi penting. Hal itu memang mempunyai banyak alasan. Sering orang mengatakan tidak punya waktu, tidak ada biaya, atau romo di paroki serta seksi keluarga paroki tidak semangat memberikan kesempatan menciptakan peluang itu. Kalau keluarga kita memang tidak bermasalah, bersyukurlah. Tetapi refleksi bersama pasangan itu selalu penting dan perlu. Akan semakin memperdalam relasi Anda dalam hidup berkeluarga. Semoga video ini membantu Anda yang tidak punya banyak kesempatan berkumpul sebagai warga gereja di paroki-paroki, dan baik bisa menjadi bahan refleksi keluarga Anda. Bertanyalah pada diri Anda masing-masing. Akhirnya terima kasih atas waktu yang Anda habiskan melihat video ini. Akhir kata, terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu, Per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.